saya William Jasibuan, NIM 0203191009. Saya akan menjelaskan tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan wa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munajirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Yang artinya, manusia itu adalah umat yang satu dalam ketahuidan. Setelah timbul perselisihan, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Lalu maksud dari ayat Quran Surah Al-Baqarah 213 yang pertama itu, Kana an-nasu ummatan wahidatan. Manusia itu umat yang satu dalam keimanan, lalu mereka bertikai paham sehingga sebagian mereka beriman dan sebagian mereka lagi kafir. Lalu yang kedua, Fa'abasallahu nabiyyin. Allah menurunkan para nabi untuk apa? Mubasyirina wa munajirin, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan dia menurunkan bersama mereka kitab, bil haqqi liyahkuma bainan nasi, dengan kebenaran untuk menghukumi di antara manusia. Bima, tentang apa? Akhtalafu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. B. Asbabun Nuzul, Quran Surah Al-Baqarah ayat 213. Firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Abdul Razak berkata, Muammar memberitahukan kami dari Qatadah. Ia mengemukakan, mereka semua dalam petunjuk, kemudian mereka pun berselisih. Al-Aufi menceritakan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, mereka dalam keadaan kafir. Maka Allah Ta'ala mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ba'yan bainahum. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat ini, maksudnya hujjah telah tegas atas mereka, dan yang mendorong mereka berbuat demikian tidak lain hanyalah kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya. Ia mengatakan, lalu mereka pun berselisih mengenai hari Jumat. Maka orang-orang Yahudi menetapkan hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad. Kemudian Allah Ta'ala memberitakan petunjuk kepada umat Muhammad untuk menetapkan hari Jumat. Setelah itu mereka berselisih mengenai kiblat. Maka orang-orang Nasrani pun menjadikan
Masyriq sebagai kiblat. Orang-orang Yahudi memilih Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada umat Muhammad untuk menjadikan Ka'bah sebagai kiblat. Mereka juga berselisih mengenai salat. Di antara mereka ada yang hanya mengerjakan rukuk saja tanpa sujud. Ada juga yang hanya sujud saja tanpa rukuk. Juga ada yang mengerjakan salat sambil berbicara. Ada yang sambil berjalan. Kemudian Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada umat Muhammad mengenai ibadah salat dengan cara yang benar. Rabi bin Anas mengatakan, maksudnya ketika terjadinya perselisihan, mereka masih menganut apa yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhistira ingin menjelaskan materi terkait pokok-pokok penting tentang mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Ya, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yaitu Muli Hamzah dan Nasrul Khair yang telah menjelaskan terkait materi kita, yaitu tentang mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut. Hal yang terpenting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat adalah toleransi dan kebebasan. Kebebasan merupakan hak asasi bagi tiap pribadi manusia. Mengingat peran agama begitu penting di kehidupan manusia, maka kebebasan menganut agama merupakan hak asasi yang paling hakiki di antara hak asasi lainnya. Menganut agama erat sekali hubungannya dengan martabat manusia. Hal ini membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kemerdekaan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi. Karena kebebasan beragama langsung bersumber pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan merupakan pemberian negara atau pemberian golongan. Bukan pula merupakan pemberian atau ketentuan hukum dan undang-undang. Dan tidak pula wewenang pemerintah atau kepala negara, melainkan sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Dan sedangkan hukum hanyalah alat sebagai pemelihara kebebasan beragama, memelihara umat-umat yang beragama tersebut dalam melakukan kebebasan beribadah atau kegiatan-kegiatan yang lain terkait agamanya masing-masing. Kemudian kebebasan beragama mengandung pengertian adanya persamaan hak bagi setiap warga masyarakat untuk menentukan dan menetapkan pilihan agama yang ia anut, menunaikan ibadah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan agama itu. Penganut agama menuntut kebebasan sepenuhnya karena itu diperlukan beberapa hal yang dijelaskan dalam sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kebebasan yang otonom bagi tiap penganut agama dengan agamanya itu. Dan bila terjadi konvers agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan menetapkan yang ia kehendaki. Kemudian yang kedua yaitu adanya kebebasan otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan ritual, dakwah, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi agama mereka. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terkait undang-undang. Ya, disinilah peranan pentingnya undang-undang itu atau hukum sebagai pemelihara, sebagai perlindungan dalam pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat beragama tersebut. Dan kemudian adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga. Dan yang keempat, tiap penganut agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Kita sebagai umat Islam mempunyai pedoman, yaitu Al-Quran, dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Al-Quran berisi nilai-nilai yang sangat dapat dijadikan dasar untuk berbuat baik ketika berhubungan dengan Allah, manusia, maupun dengan alam sekitarnya. Al-Quran di sini mengatur bagaimana manusia berperilaku, menggali sumber daya alam, memanfaatkannya,
Bahkan Al-Quran juga mengatur bagaimana menjalani hidup bersama dengan orang lain yang berbeda agama atau keyakinan. Sebagai ajaran yang rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi semesta alam. Al-Quran juga tidak mengajarkan kepada umat Islam untuk menebar bibit permusuhan, baik kepada sesama agama maupun kepada umat agama lain. Al-Quran juga tidak membenarkan berbagai tindakan atau aksi yang mengatasnamakan membela Islam. Al-Quran memang menegaskan bahwa Islam adalah agama yang paling benar menurut Allah. Namun, klaim pembenaran atau truth claim ini bukan berarti memperbolehkan umat Islam untuk membunuh penganut agama lain di luar Islam. Dalam menyikapi perbedaan tersebut, Al-Quran menekankan pentingnya toleransi kepada mereka yang berbeda agama. Sebenarnya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan semua agama itu satu, tapi kenapa Allah tidak melakukannya? Apa tujuan penciptaan berbagai agama itu? Di sini Al-Quran menjawabnya dengan sangat indah. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 yang artinya berbunyi, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan main dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya. Maka berlomba-lombalah dalam kebajikan. Hanya kepada Allah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya padamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dari ayat di situ dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu agama itu berbeda-beda dari segi aturan, syariat, pandangan hidupnya. Karena itu pluralitas agama merupakan sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindarkan. Dan yang kedua yaitu Tuhan tidak menghendaki kamu semua menganut agama yang tunggal. Keragaman agama itu dimaksudkan untuk menguji kita semua. Ujiannya adalah seberapa banyak kita memberikan kontribusi kebaikan kepada manusia. Setiap agama disuruh bersaing dengan agama lain dalam memberikan kontribusi kepada manusia atau kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi, dan Nasrani kembalinya kepada Allah. Adalah tugas Allah dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan di antara berbagai agama. Kita tidak boleh mengambil alih Tuhan untuk menyelesaikan perbedaan agama dengan cara apapun, termasuk dengan fatwa. Disinilah pentingnya membangun toleransi atau tasamu antara umat beragama. Dengan toleransi, pluralitas dan perbedaan agama dipandang sebagai sunatullah yang tidak akan pernah berubah sama sekali dan selamanya, karena merupakan kodrat Tuhan dan kenyataan kehidupan yang tak terbantahkan. Toleransi terhadap pluralitas juga dikehendaki sikap saling memahami atau mutual understanding dan sikap saling menghargai, mutual respect. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pokok-pokok penting tentang mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Di sini baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penulisan dalam makalah kami, karena sebenarnya kebenaran hanya datang dari Tuhan dan kesalahan hanya datang dari manusia. Kami selaku pemakalah dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.